Salam, Bapak, Ibu, saudara-saudara, dan pemirsa sekalian. Bertemu kembali dalam penjelasan pelajaran firman Tuhan. Hari ini, Sabat, tanggal 13 bulan Juni tahun ke-2026, judul pelajaran hari ini, yang juga merupakan tema utama untuk pelajaran sepanjang pekan ini, adalah membagikan Dia. Pelajaran sepanjang pekan ini akan merujuk pada kitab-kitab berikut ini. Kitab Kolose 3 ayat 18 sampai pasal 4 ayat 6. Lalu kitab Efesus 5 ayat 22 sampai 25 dan 33. Lalu kitab Amsal 22 ayat 6 dan 15. Lalu kitab 1 Petrus 2 ayat 16. Dan terakhir kitab 1 Tesalonika 5 ayat ke-17. Sebagai ayat hafalannya terdapat dalam kitab Yesaya 50 ayat ke-4. Demikian firman Tuhan. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi, ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Pemirsa yang diberkati Tuhan, pelajaran pekan ini menekankan bahwa setiap orang percaya dipanggil untuk membagikan Kristus bukan hanya melalui kata-kata, tetapi terutama melalui sikap, perilaku, dan cara hidup sehari-hari yang mencerminkan karakternya. Kisah Pendeta G dalam pelajaran hari ini menunjukkan bahwa seseorang dapat sangat aktif dalam pelayanan gereja, namun pada saat yang sama gagal menunjukkan kasih Kristus dalam interaksi yang sederhana di jalan raya. Pemirsa, peristiwa itu menjadi pengingat bahwa kesaksian yang paling kuat seringkali terjadi pada saat-saat yang tidak direncanakan dan tidak terlihat oleh banyak orang. Banyak orang menilai kekristenan bukan pertama-tama dari khotbah yang disampaikan, melainkan dari sikap orang percaya ketika menghadapi tekanan, kesulitan, atau gangguan dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu pemirsa, hubungan yang dekat dengan Allah harus menghasilkan perubahan karakter yang nyata, sehingga setiap tindakan dan perkataan menjadi sarana untuk memperkenalkan kasih Kristus kepada dunia. Bapa Ibu terkasih, ayat hafalan dalam kitab Yesaya 50 ayat 4 mengajarkan bahwa kemampuan memberi semangat kepada orang lain berasal dari hubungan yang intim dengan Tuhan dan dari kesediaan untuk terus belajar kepadanya setiap hari. Tuhan ingin agar umatnya memiliki lidah seorang murid, yaitu kemampuan berbicara dengan bijaksana, penuh kasih, dan mampu membangun kehidupan orang lain yang sedang lemah atau terluka. Bapak Ibu, sebelum seseorang dapat menyampaikan kabar baik kepada orang lain, ia terlebih dahulu harus belajar mendengar suara Tuhan dan menerima tuntunan Roh Kudus dalam kehidupannya sendiri. Kesaksian yang efektif bukan muncul dari kecakapan berbicara semata, melainkan dari hati yang telah dibentuk dan diperbarui oleh Allah setiap hari. Ketika seseorang hidup dekat dengan Tuhan melalui doa, pembelajaran firman, dan penyerahan diri, maka perkataan dan tindakannya akan menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Saudara yang kekasih, pelajaran ini juga mengajarkan bahwa keluarga merupakan tempat pertama dan terpenting untuk membagikan Kristus kepada orang lain. Hubungan antara suami
dan istri. Sebagaimana dijelaskan dalam kitab Efesus 5 ayat 22 sampai 25 dan 33, harus mencerminkan kasih, penghormatan, pengorbanan, dan kesetiaan yang berasal dari Kristus sendiri. Saudara, dunia dapat melihat keindahan Injil melalui keluarga yang saling melayani, saling mengampuni, dan saling mendukung dalam menghadapi berbagai tantangan kehidupan. Kesaksian yang diberikan di dalam rumah tangga seringkali lebih kuat daripada banyak kata yang diucapkan di luar rumah, karena anggota keluarga melihat kehidupan seseorang secara langsung setiap hari. Jika kasih Kristus benar-benar hadir dalam keluarga, maka rumah tangga akan menjadi pusat penginjilan yang hidup dan menjadi terang bagi lingkungan sekitarnya. Pemirsa terkasih, selain dalam hubungan suami istri, pelajaran ini juga menyoroti pentingnya mendidik anak-anak dalam jalan Tuhan sebagaimana diajarkan. Dalam kitab Amsal, pendidikan rohani anak bukan hanya tanggung jawab gereja atau sekolah, melainkan terutama merupakan tugas orang tua yang harus dilakukan secara konsisten sejak usia dini. Pemirsa, anak-anak belajar bukan hanya dari nasihat yang mereka dengar, tetapi juga dari teladan yang mereka lihat setiap hari dalam kehidupan orang tua mereka. Ketika orang tua menunjukkan integritas, kasih, kesabaran, dan kesetiaan kepada Tuhan, anak-anak akan lebih mudah memahami nilai-nilai rohani yang diajarkan kepada mereka. Dengan demikian, pemirsa, membagikan Kristus kepada generasi berikutnya dilakukan melalui pembinaan yang berkesinambungan dan melalui contoh hidup yang nyata. Bapak Ibu sekalian, lebih jauh lagi, pelajaran ini mengingatkan bahwa setiap orang percaya adalah wakil Kristus dimanapun mereka berada, baik di rumah, tempat kerja, sekolah, maupun dalam masyarakat. Rasul Petrus mengajarkan bahwa kebebasan yang dimiliki orang percaya bukanlah alasan untuk hidup sesuka hati, melainkan kesempatan untuk melayani Allah dan sesama dengan penuh tanggung jawab. Bapak Ibu, banyak kesempatan untuk bersaksi muncul dalam percakapan biasa, dalam pelayanan sederhana, atau bahkan dalam respons kita terhadap orang yang memperlakukan kita dengan kurang baik. Seringkali seseorang tidak mengetahui siapa yang sedang memperhatikan kehidupannya, atau bagaimana tindakannya dapat memengaruhi keputusan rohani orang lain. Karena itu, Bapak Ibu, setiap interaksi harus dipandang sebagai kesempatan yang diberikan Tuhan untuk menunjukkan karakter Kristus kepada dunia, saudara. Membagikan Kristus merupakan gaya hidup yang harus dipelihara melalui hubungan yang terus-menerus dengan Allah dalam doa sebagaimana diajarkan dalam kitab 1 Tesalonika 5 ayat ke-17. Orang yang senantiasa berdoa akan lebih peka terhadap tuntunan Roh Kudus dan lebih mampu mengendalikan emosi, perkataan, serta tindakannya dalam berbagai situasi kehidupan. Saudara, kisah pendeta G menunjukkan bahwa satu momen kemarahan yang tidak terkendali dapat merusak kesempatan untuk menjadi saksi bagi seseorang yang sedang mencari kebenaran. Sebaliknya, satu tindakan kasih, kesabaran, atau keramahan yang sederhana dapat membuka hati seseorang untuk mengenal Kristus lebih dalam. Oleh sebab itu, saudara, panggilan utama setiap orang percaya adalah hidup sedemikian dekat dengan Tuhan, sehingga setiap perkataan, sikap,
dan tindakan menjadi sarana untuk membagikan kasih-Nya kepada semua orang yang ditemui setiap hari. Para pemirsa yang diberkati Tuhan, demikianlah penjelasan pelajaran firman Tuhan untuk hari ini. Sampai bertemu pada pelajaran yang berikutnya. Tuhan memberkati kita semua.